Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Pesugihan Warung Makan di Rest Area. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Hujan mengguyur tol Trans Jawa tanpa ampun, menyapu aspal dengan air yang mengalir seperti sungai kecil. Bima, 28 tahun, karyawan swasta dari Jakarta, menggenggam kemudi mobilnya erat-erat. Perjalanan dinas ke Surabaya ini seharusnya mulus, tapi malam ini langit seolah murka. Wiper mobilnya bekerja keras, tapi pandangannya tetap buram. Di kilometer 429, lampu indikator bahan bakar mulai berkedip. Dengan nafas yang mulai pendek karena lelah, ia memutuskan untuk berhenti di rest area terdekat. Sebuah tempat kecil yang terlihat sepi di tengah kegelapan. Rest area itu tidak seperti yang biasa ia temui. Hanya ada beberapa mobil terparkir dan lampu neon di papan reklame berkedip-kedip, seolah menolak menyala penuh. Di sudut rest area, sebuah warung makan sederhana berdiri dengan papan nama bertuliskan Warung Makan Bahagia. Dalam cat merah yang sudah mengelupas, cahaya kuning hangat dari dalam warung terlihat mengundang, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Bima berdiri. Mungkin karena kesunyian malam, atau mungkin karena hujan yang tidak kunjung reda. Tapi ia merasa seolah ada mata tidak kasat yang mengintip dari balik kegelapan. Bima mendorong pintu warung, dan derit engselnya terdengar seperti keluhan tua. Di dalam, aroma soto ayam yang hangat menyapa hidungnya, bercampur dengan bau tanah basah yang entah dari mana asalnya. Seorang pelayan, perempuan kurus dengan wajah pucat dan rambut disanggul ketat, menyambutnya dengan senyum yang terasa dipaksakan. "Mau makan apa, Mas?" Suaranya datar hampir tidak bernada. Bima memesan soto ayam, hidangan yang katanya terkenal di warung ini, dan duduk di kursi plastik yang sedikit lengket karena kelembapan. Saat mangkuk soto tiba, uapnya mengepul, tapi Bima mengerutkan kening. Kuahnya terlihat lebih kental dari soto biasa, dengan warna kuning yang agak kecoklatan, hampir seperti lemak yang sudah lama mengendap. Aromanya pun aneh, ada bau rempah yang kuat, tapi terselip sesuatu yang logam, seperti karat atau darah. Ia mengaduk kuah itu perlahan, dan sesaat ia merasa melihat sesuatu bergerak di dalamnya, seperti bayangan kecil yang menghilang begitu ia berkedip. Mungkin cuma lelah. Ia mencoba menenangkan diri. Pelayan warung bergerak kaku, seperti boneka yang dikendalikan tali. Ia membersihkan meja di sudut dengan gerakan monoton, tapi matanya sesekali melirik ke arah Bima, seolah menilai sesuatu. Dari dapur terdengar suara pisau memotong daging dengan ritme yang terlalu teratur, hampir seperti mantra. Bima menoleh, dan sekilas ia melihat seorang pria parubaya, kemungkinan Pak Darmo, sang pemilik, mengintip dari celah pintu dapur. Matanya tajam, hampir tidak berkedip, dan ada senyum tipis yang tidak bisa Bima artikan. Jantungnya mulai tidak karuan. Tiba-tiba lampu neon di langit-langit warung meredup, berkedip beberapa kali, sebelum menyala kembali. Dalam sekejap kegelapan itu, Bima merasa udara menjadi lebih dingin, dan sesuatu seperti nafas dingin menyapu tengkuknya. Ia menoleh tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya pelayan yang kini berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan mata yang kosong. Suara hujan di luar terdengar semakin keras, tapi di dalam warung, keheningan justru mencekam. Bima mencoba fokus pada soto di depannya, tapi setiap suapan terasa salah. Kuah itu meninggalkan rasa lengket di tenggorokan, dan ia bersumpah ada sesuatu yang pahit, seperti obat atau racun. "Sudah selesai, Mas?" tanya pelayan tiba-tiba. Suaranya terdengar tepat di belakangnya. Bima tersentak. Ia tidak mendengar langkah kaki mendekat. Belum," jawabnya cepat, berusaha menutupi rasa takutnya. Tapi ketika ia menoleh lagi ke arah dapur, pintu itu kini tertutup rapat, dan suara pisau tadi telah berhenti. Hanya ada suara desis pelan, seperti seseorang berbisik di kejauhan.
tapi kata-katanya tidak jelas. Bima memutuskan untuk segera pergi. Ia meletakkan uang di meja dan bergegas menuju pintu, tapi saat ia mendorongnya, pintu terasa berat, seolah ada yang menahannya dari luar. Hujan di luar semakin deras dan kilat menyambar, menerangi rest area sesaat. Dalam cahaya itu Bima melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah sosok tinggi berdiri di bawah pohon beringin tua di ujung rest area. Sosok itu tidak bergerak, tapi matanya merah menyala, terasa menembus jiwanya. Bima menahan nafas, mendorong pintu dengan sekuat tenaga, dan berlari menuju mobilnya tanpa menoleh lagi. Di dalam mobil ia mengunci pintu dan mencoba menyalakan mesin, tapi mesin hanya menderu lemas belum mati. Jantungnya berdegup kencang. Di luar hujan terus mengguyur, dan kabut mulai menyelimuti rest area. Bima merasa ada yang salah, sangat salah, dengan warung makan bahagia. Dan di sudut matanya, ia melihat pelayan warung itu berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan senyum yang kini terlihat lebih seperti seringai. 2 tahun sebelum malam mencekam yang dialami Bima, warung makan bahagia adalah cerminan harapan yang memudar. Warung kecil di rest area tol Trans Jawa itu pernah ramai, menjadi tempat singgah favorit para sopir truk dan pelancong yang melintas di malam hari. Aroma soto ayam buatan istri Pak Darmo, almarhumah Bu Sari, dulu mampu mengundang siapa saja untuk berhenti. Namun sejak Ibu Sari meninggal 3 tahun lalu karena sakit yang tidak kunjung sembuh, warung itu mulai sepi. Pelanggan beralih ke restoran modern di rest area lain, dan Pak Darmo, pria parubaya yang dulu dikenal ramah, kini terlihat murung dengan wajah penuh kerutan dan mata yang selalu gelisah. Utang menumpuk seperti awan gelap di hidupnya. Pinjaman dari rentenir untuk mempertahankan warung kian mencekik, dengan bunga yang melonjak tidak terkendali. Setiap malam ia duduk di bangku kayu reot di depan warung, menatap jalan tol yang sepi, berharap ada mobil yang berhenti. Tapi harapan itu semakin tipis. Warung makan bahagia yang dinamakan untuk mengenang kebahagiaan keluarganya, kini terasa seperti beban. Anak semata wayangnya Rudi sudah merantau ke kota dan jarang pulang, malu dengan kemiskinan ayahnya. Pak Darmo merasa sendiri, ditemani hanya kenangan dan suara angin yang bersiul di antara pohon-pohon beringin di rest area. Suatu malam ketika hujan gerimis membasahi atap seng warung, seorang pelanggan tua yang mengaku bernama Mbah Karto datang. Pria itu kurus dengan kain lurik usang melilit tubuhnya dan tas kain kecil di pundaknya. Ia memesan teh manis, tapi matanya terus menatap Pak Darmo, seolah membaca setiap garis keputusasaan di wajahnya. "Warungmu sepi, Darmo," katanya tiba-tiba. Suaranya serak namun penuh wibawa. Pak Darmo tersentak. Ia tidak pernah menyebut namanya kepada pria itu. "Kalau mau warungmu ramai lagi, ada caranya, tapi kau harus berani bayar harganya." Mbah Karto mengajak Pak Darmo ke sebuah gubuk kecil di desa terpencil, jauh dari tol, di tengah hutan kecil yang penuh kabut. Di sana di bawah cahaya lampu minyak yang redup, dukun itu memperlihatkan sebuah keris kecil dengan gagang kayu yang sudah menghitam. "Ini jimat pesugihan. Setiap 3 bulan, pada malam Selasa Kliwon, kau harus memberikan tumbal. Seorang pelancong dengan weton Selasa Kliwon, jimat ini akan memanggil mereka ke warungmu. Kuah soto akan menjadi perantara, tapi ingat, jika kau gagal, entitas yang kau panggil akan marah." Mbak Karto tersenyum tipis, memperlihatkan gigi-gigi kuningnya. "Ambil atau kehilangan segalanya." Pak Darmo menatap keris itu. Jantungnya berdegup kencang. Ia bukan orang yang percaya mistis, tapi keputusasaan telah menggerogoti akal sehatnya. Bayangan warung disita, hidupnya hancur, dan nama keluarganya tercoreng membuatnya gemetar. Dengan tangan bergetar, ia menerima keris itu. Mbah Karto memberikan mantra pendek yang harus diucapkan setiap malam Selasa Kliwon, lalu menghilang ke dalam kegelapan hutan, seolah ditelan kabut. Kembali ke warung, Pak Darmo menyimpan keris itu di dapur, di balik tumpukan panci tua. Malam itu ia mencoba mantra untuk pertama kalinya. Kata-kata asing itu terasa berat di lidahnya, dan udara di warung menjadi dingin, seolah ada yang mendengar. Keesokan harinya, warung tiba-tiba ramai. Pelancong berdatangan, memesan soto ayam dengan pujian berlebihan.
uang mengalir, utangnya mulai terbayar, dan warung kembali hidup. Tapi di malam-malam tertentu Pak Darmo merasa ada yang berubah. Pelayan yang ia pekerjakan, seorang perempuan dari desa tetangga, mulai bergerak kaku, seperti boneka. Suara isakan pelan kadang terdengar dari dapur, meski ia tahu tidak ada siapa-siapa di sana. Malam Selasa Kliwon pertama tiba. Seorang pelancong pria muda dengan tas ransel memesan soto ayam. Pak Darmo dengan jantung berdegup kencang mencampurkan sesuatu ke dalam kuah. Sesuatu yang diberikan Mbah Karto dalam botol kecil berisi cairan merah pekat. Pria itu makan, lalu mulai pusing, matanya kosong. Malam itu ia tidak pernah keluar dari warung. Keesokan paginya mobilnya ditemukan kosong di rest area dan polisi tidak menemukan apa-apa. Pak Darmo berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan. Tapi keris di dapur terasa hangat setiap kali ia menyentuhnya, seolah hidup. Sejak itu setiap 3 bulan, pada malam Selasa Kliwon, warungnya selalu ramai. Tapi hanya satu pelancong tertentu yang datang, seolah dipanggil oleh kekuatan tidak kasat mata. Pak Darmo mulai terbiasa dengan ritual itu, meski setiap malam setelahnya ia bermimpi buruk. Seorang wanita pucat dengan rambut panjang menutupi wajah menatapnya dari sudut dapur. Berbisik tentang hutang yang belum lunas. Ia tidak tahu apakah itu Ibu Sari atau entitas lain. Tapi tatapannya membuat tulang-tulangnya membeku. Keputusasaan telah membawanya ke jalan gelap dan kini tidak ada jalan kembali. Warung makan bahagia memang ramai, tapi kebahagiaan telah lama meninggalkannya. Hujan terus mengguyur rest area di tol Trans Jawa, menciptakan tirai air yang seolah memisahkan warung makan bahagia dari dunia luar. Bima masih terperangkap di malam yang mencekam. Duduk di meja plastik warung, tangannya gemetar memegang sendok. Soto ayam di depannya sudah mulai dingin, tapi setiap suapan terasa semakin salah. Kuahnya yang kental meninggalkan rasa logam di lidahnya, dan aroma aneh itu, seperti campuran rempah dan sesuatu yang busuk, membuat perutnya mual. Ia mencoba mengabaikan firasat buruk yang menjalar di dadanya, tapi suasana warung membuatnya sulit bernafas. Pelayan wanita dengan sanggul ketat itu kini berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan mata kosong yang tidak berkedip. Di dapur, suara pisau memotong daging kembali terdengar, terlalu ritmis, terlalu teratur, seperti mantra yang tidak pernah selesai. Bima menoleh ke jendela, berharap hujan reda. Tapi kabut tebal kini menyelimuti rest area, menyamarkan lampu-lampu neon di kejauhan. Tiba-tiba lampu warung meredup lagi, berkedip-kedip seperti menolak menyala. Dalam sekejap kegelapan itu, ia mendengar suara pelan seperti isakan wanita yang tercekat, bercampur dengan bisikan kata-kata yang tidak pernah ia pahami. Suara itu seolah datang dari dapur. Tapi ketika lampu menyala kembali, pintu dapur tertutup rapat, dan Pak Darmo tidak terlihat. Bima merasa kepalanya berputar, penglihatannya mulai kabur, dan tubuhnya terasa berat, seolah kakinya ditarik ke bawah oleh sesuatu yang tidak kasat mata. "Mas, sotonya enak?" tanya pelayan tiba-tiba. Suaranya datar namun terdengar terlalu dekat. Bima tersentak, hampir menjatuhkan sendok. Wanita itu kini berdiri tepat di samping mejanya. Meski ia tidak mendengar langkah kaki mendekat, wajahnya pucat dan senyumnya terlihat seperti topeng yang retak. Enak, cuma agak pusing," jawab Bima. Suaranya serak. Ia mencoba tersenyum, tapi jantungnya berdegup kencang. Pelayan itu hanya mengangguk, lalu berjalan kembali ke sudut ruangan dengan gerakan kaku, seperti boneka yang dikendalikan tali. Bima memutuskan untuk segera pergi. Ia tidak peduli hujan di luar masih deras. Firasat buruknya terlalu kuat, tapi saat ia berdiri, kepalanya terasa semakin berat, dan pandangannya berkunang-kunang. Ia tersandung, hampir jatuh, dan meraih meja untuk menahan diri. Di dapur ia mendengar suara Pak Darmo berdempelan, diikuti suara gemerisik, seperti kain yang diseret di lantai. Bima menoleh, dan sekilas ia melihat bayangan Pak Darmo di celah pintu dapur, memegang sesuatu yang berkilau, keris kecil dengan gagang hitam. Mata pria itu menatapnya dengan intensitas yang membuat bulu kuduk Bima berdiri. Keris itu bergetar di tangannya seolah hidup. Tiba-tiba lampu warung padam total. Kegelapan menyelimuti ruangan, hanya diterangi kilatan petir sesekali.
Dalam salah satu kilatan itu, Bima melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di balik pintu dapur yang kini terbuka sedikit, ada sosok tinggi, berdiri, terlalu tinggi untuk manusia. Wajahnya tersembunyi dalam bayang-bayang, tapi matanya menyala merah, seperti bara yang membakar. Sosok itu tidak bergerak, tapi kehadirannya terasa seperti tekanan berat di dada Bima. Ia ingin berteriak, tapi tenggorokannya terasa tercekat. Suara isakan wanita itu kembali terdengar, kini lebih jelas, seperti datang dari dalam dirinya sendiri. Dengan sisa tenaga, Bima berlari menuju pintu warung. Ia mendorongnya dengan keras, tidak peduli engselnya berderit seperti jeritan. Hujan menyambutnya dengan dingin, membasahi pakaiannya dalam sekejap. Ia berlari menuju mobilnya yang terparkir di ujung rest area, dekat pohon beringin tua yang tampak menjulang mencekam di tengah kabut. Tapi saat ia masuk dan mencoba menyalakan mesin, mobilnya hanya menderu lemah, lalu mati. "Ayo hidup!" teriaknya memukul setir dengan panik. Di luar kabut semakin tebal, dan ia bersumpah melihat bayangan sosok tinggi tadi bergerak di antara pohon-pohon, mendekat dengan langkah yang tidak menghasilkan suara. Bima mengunci pintu mobil, nafasnya tersegal. Di dalam kegelapan warung, ia melihat pelayan itu berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata yang kini tampak lebih dalam, lebih gelap, seperti sumur tanpa dasar. Di belakangnya lampu warung menyala kembali, dan Pak Darmo muncul, masih memegang keris kecil itu. Ia mengangguk pelan, seolah memberikan isyarat kepada sesuatu di kegelapan. Bima merasa tubuhnya semakin lemas, dan suara isakan itu kini berubah menjadi tawa pelan yang mengerikan, seperti kaca yang retak. Di sudut matanya ia melihat sesuatu bergerak di bawah pohon beringin. Sosok itu kini lebih jelas, wanita pucat dengan rambut panjang menutupi wajah, mengenakan kain putih yang basah kuyup. Tangan kanannya memegang pisau tua berkarat yang meneteskan cairan gelap ke tanah. Bima menahan nafas, berdoa, ini hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi ketika kilat menyambar lagi, wanita itu sudah lebih dekat, hanya beberapa meter dari mobilnya. Matanya yang kini terlihat di balik rambutnya kosong namun penuh dendam. Bima berteriak, tapi suaranya tertelan hujan. Ia meraih ponselnya, berusaha menghubungi temannya, tapi layar hanya menunjukkan tidak ada sinyal. Tiba-tiba suara ketukan pelan terdengar dari jendela mobil. Bima menoleh dan jantungnya hampir berhenti. Di luar jendela, wajah pucat wanita itu menempel di kaca. Rambutnya menjuntai seperti tali basah, mulutnya terbuka perlahan, memperlihatkan gigi-gigi yang tajam, dan suara tawa pelannya kini terdengar jelas seperti berasal dari dalam kepala Bima. Tangan kanannya masih memegang pisau tua, dan cairan gelap yang menetes darinya membentuk genangan kecil di tanah, meski hujan seharusnya menghapusnya. Bima berteriak, suaranya teredam oleh gemuruh hujan, dan dengan panik ia mencoba membuka kunci pintu mobil. Tapi tangannya terasa lelet, seperti terjebak dalam mimpi buruk. Tiba-tiba pintu mobil terkunci sendiri dengan bunyi klik yang keras. Bima membeku, nafasnya tersegal. Ia menoleh ke jendela samping dan wanita itu kini lebih dekat, berdiri hanya beberapa langkah dari mobil. Wajahnya masih tersembunyi di balik rambut, tapi mulutnya terbuka perlahan, memperlihatkan gigi-gigi yang tidak wajar, tajam dan tidak beraturan, seperti gigi binatang. Suara tawa pelan yang ia dengar di warung kini kembali, tapi kali ini lebih jelas, seperti berasal dari dalam mobil. "Kamu dipilih," bisik suara itu, dingin dan berat, seolah merayap di telinganya. Bima memejamkan mata, berharap ini hanya ilusi, tapi ketika ia membuka mata lagi, bayangan di kaca spion masih ada, dan kini wajah wanita itu menempel di jendela belakang, menatapnya langsung. Bima meraih ponselnya dengan tangan gemetar, mencoba sekali lagi menghubungi temannya, Ardi, yang tahu ia sedang dalam perjalanan. Layar ponsel berkedip, dan untuk sesaat ia melihat panggilan terhubung, tapi suara di ujung telepon bukan milik Ardi. Sebuah suara wanita yang serak dan patah-patah berbisik, "Jangan lari, kau miliknya." Panggilan itu terputus, dan layar ponsel mati total, meski baterainya masih penuh. Bima menjatuhkan ponselnya, tangannya kini basah oleh keringat dingin.
Di luar, ketukan pelan terdengar dari jendela samping, ritmis seperti detak jantung yang lambat. Ia tidak berani menoleh, tapi di sudut matanya ia melihat rambut panjang basah menempel di kaca, seperti tali-tali hitam yang bergerak sendiri. Hujan tiba-tiba berhenti, meninggalkan keheningan yang mencekam. Bima merasa udara di dalam mobil menjadi lebih dingin, dan nafasnya membentuk uap kecil di udara. Ia mencium bau yang sama seperti di warung. Tiba-tiba radio mobil menyala sendiri, mengeluarkan suara statis yang bercampur dengan isakan pelan. Di antara derau itu, ia mendengar suara Pak Darmo, rendah dan berat, mengucapkan kata-kata asing yang terdengar seperti mantra. Bima menoleh ke arah warung, dan di ambang pintu, ia melihat Pak Darmo berdiri, memegang keris kecil yang kini bersinar di bawah cahaya lampu neon yang berkedip. Di sampingnya pelayan wanita itu berdiri dengan kepala miring, matanya kini benar-benar hitam, tanpa putih sama sekali. Bima mencoba menyalakan mesin lagi, tapi mobil tetap tidak mau hidup. Dalam kepanikan, ia meraih kunci pas dari kotak perkakas di kursi penumpang, berencana memecahkan jendela jika perlu. Tapi sebelum ia sempat bertindak, suara ketukan di jendela berhenti, dan keheningan yang lebih dalam menyelimuti mobil. Ia menoleh ke kaca spion sekali lagi, dan wanita pucat itu kini duduk di kursi belakang mobilnya. Wajahnya hanya beberapa senti dari wajahnya sendiri, dan ketika rambutnya tersingkap, Bima melihat lubang kosong di tempat matanya seharusnya berada. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara jeritan yang tidak manusiawi. Dan dunia di sekitar Bima menjadi gelap. Keesokan paginya, mobil Bima ditemukan kosong di rest area. Pintu terkunci dari dalam, dan ponselnya tergeletak di lantai. Layarnya retak, dengan panggilan tidak terjawab ke nomor Ardi. Tidak ada jejak perjuangan, tidak ada darah, tapi di kaca spion ada goresan yang membentuk simbol aneh, seperti mantra yang ditulis dengan kuku. Di warung makan bahagia, soto ayam masih disajikan. Pak Darmo kembali menyapa pelanggan dengan senyum ramah, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi di dapur, keris kecil itu kini terasa lebih hangat, dan suara isakan pelan kembali terdengar di malam yang sepi. Mobil Bima, sebuah sedan hitam, masih terparkir di sudut rest area. Pintunya terkunci rapat. Polisi setempat tiba setelah laporan dari Ardi, rekan kerja Bima yang panik karena tidak bisa menghubungi temannya sejak malam sebelumnya. Dua petugas berseragam dipimpin oleh Inspektur Hadi memeriksa mobil dengan cepat. Tidak ada tanda-tanda perjuangan, tidak ada darah, hanya ponsel Bima yang tergeletak di lantai mobil. Layarnya retak dengan panggilan tidak terjawab ke nomor Ardi. Di kaca spion, goresan halus membentuk simbol aneh, lingkaran dengan garis-garis meliuk seperti ular, membuat salah satu petugas muda, Dita, mengerutkan kening. Dita, seorang polisi berusia 26 tahun yang baru setahun bertugas, memiliki insting tajam yang sering dianggap remeh oleh seniornya. Ia memperhatikan warung makan bahagia yang kini ramai dengan pelancong pagi yang memesan kopi dan soto ayam. Pak Darmo, sang pemilik, menyapa petugas dengan senyum ramah, menawarkan teh panas gratis. "Malam tadi sepi, Pak. Hujan deras, cuma 1-2 orang yang mampir," katanya. Suaranya tenang, namun terlalu terukur. Dita mencatat nada itu, juga tatapan Pak Darmo yang sekali melirik ke arah dapur dengan gelisah. Di dalam warung, tim forensik memeriksa meja tempat Bima terakhir duduk. Sebuah mangkuk soto ayam yang belum dibersihkan menarik perhatian Dita. Kuahnya tampak aneh, merah pekat, lebih kental dari soto biasa, dengan aroma yang membuat hidungnya mengkerut. "Ini apa?" tanyanya pada pelayan wanita yang kaku, yang hanya menggeleng tanpa kata. Sampel kuah diambil untuk analisis laboratorium, tapi hasil awal yang keluar beberapa hari kemudian membingungkan. Tidak ada zat mencurigakan, hanya rempah-rempah biasa. Namun Dita tidak bisa mengabaikan firasatnya. Ada sesuatu yang salah dengan warung ini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh laporan forensik. Saat memeriksa sekitar rest area, Dita menemukan pohon beringin tua di ujung parkiran, tempat Bima terakhir terlihat. Di bawahnya tanah basah tampak lebih gelap, seperti ternoda cairan yang sudah meresap. Ia berjongkok, menyentuh tanah itu, dan merasa hawa dingin yang tidak wajar menjalar di tangannya. Di dekat akar pohon, ia menemukan selai kain putih kecil,
robek dan kotor dengan noda merah yang samar. Ia menyimpannya sebagai barang bukti, meski Inspektur Hadi menganggapnya tidak penting. Cuma sampah, Dita, jangan buang waktu. Tapi Dita tidak bisa mengabaikan perasaan diawasi yang muncul setiap kali ia mendekati pohon itu. Malam itu di kantor polisi setempat, Dita menelusuri laporan orang hilang dalam 2 tahun terakhir di sepanjang tol Trans Jawa. Ia menemukan pola yang mengganggu. Setidaknya 5 pelancong hilang di rest area ini, semuanya pada malam Selasa Kliwon, dan semuanya pernah singgah di warung makan Bahagia. Laporan saksi menyebutkan hal-hal aneh. Pelancong yang merasa pusing setelah makan soto, mendengar isakan dari dapur, atau melihat bayangan wanita pucat di dekat pohon beringin. Namun tidak ada bukti konkret, dan kasus-kasus itu ditutup sebagai hilang tanpa jejak. Dita juga berbincang dengan seorang penjaga rest area, Pak Tono, yang sudah bekerja di sana selama puluhan tahun. Dengan nada pelan, ia bercerita tentang rumor yang beredar di kalangan sopir truk. Waktu itu aneh, Neng. Dulu biasa aja, tapi sejak istri Pak Darmo meninggal, mulai banyak cerita orang bilang ada yang numpang di warung itu, terutama malam Selasa Kliwon. Katanya menatap ke arah pohon beringin dengan wajah pucat. Ketika Dita bertanya berlanjut, Pak Tono hanya menggeleng, seolah takut berbicara lebih banyak. Malam semakin larut dan Dita kembali ke rest area untuk observasi tambahan. Ia duduk di mobilnya, memarkir di tempat yang sama dengan mobil Bima malam sebelumnya. Dalam kegelapan ia merasa ada yang bergerak di dekat pohon beringin. Sekilas ia melihat bayangan wanita dengan rambut panjang berdiri diam di bawah pohon. Tapi ketika ia menyalakan senter, tidak ada apa-apa. Hanya suara angin yang bersiul, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang logam seperti di warung. Dita mencatat semua pengamatannya, tapi hatinya berdegup kencang. Ia tahu ia sedang mendekati sesuatu yang besar dan berbahaya. Sebelum meninggalkan rest area, Dita kembali ke warung, memesan segelas air putih untuk mengamati lebih dekat. Pelayan wanita itu melayaninya dengan gerakan mekanis, dan ketika Dita menanyakan nama pelayan itu, wanita itu hanya tersenyum tipis, lalu berjalan ke dapur tanpa menjawab. Dari balik pintu dapur, Dita mendengar suara isakan pelan, hampir tidak terdengar, seperti seseorang menangis di kejauhan. Ia ingin menyelidiki, tapi Pak Darmo muncul, menawarkan soto gratis dengan senyum yang terlalu lebar. Malam ini sepi, Neng, makan dulu biar kuat, katanya. Dita menolak dengan sopan, tapi matanya tidak lepas dari keris kecil yang tergantung di dinding dapur, bersinar samar di bawah lampu neon. Dita duduk di ruang kecil kantor polisi setempat. Di tengah tumpukan laporan dan secangkir kopi yang sudah dingin, cahaya lampu neon yang pucat membuat wajahnya tampak lelah, tapi matanya masih tajam, menelusuri setiap baris catatan tentang warung makan Bahagia. Pola yang ia temukan, pelancong yang hilang setiap malam Selasa Kliwon, mengganggu tidurnya. Ada sesuatu di warung itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika penyelidikan biasa. Untuk menggali lebih dalam, Dita memutuskan untuk mencari keterangan dari pelancong yang pernah singgah di warung tersebut, berharap menemukan petunjuk yang bisa menghubungkan kehilangan Bima dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Pertama, ia bertemu dengan Pak Joko, seorang sopir truk tua yang sering melintas di tol Trans Jawa. Mereka bertemu di sebuah warung kopi sederhana di pinggir kota, jauh dari rest area yang mencekam. Pak Joko dengan wajah penuh kerutan dan tangan kasar khas pekerja keras, tampak ragu saat Dita menyebut warung makan Bahagia. Saya sudah nggak berani mampir ke situ lagi, Neng, katanya suaranya pelan, seolah takut didengar sesuatu. Ia bercerita tentang malam setahun lalu saat ia singgah untuk makan soto ayam. Setelah makan, ia merasa pusing, dan di tengah malam, saat ia tidur di kabin truknya, ia bermimpi tentang seorang wanita pucat dengan rambut panjang yang menutupi wajah. Wanita itu berdiri di bawah pohon beringin, menatapnya dengan mata kosong sambil memegang pisau berkarat. Saya kira cuma mimpi karena capek, tapi pas bangun ada goresan di pintu truk saya. Bentuknya aneh, kayak simbol yang nggak saya kenal, ujarnya menunjukkan foto buram dari ponselnya. Goresan itu mirip dengan yang ditemukan Dita di kaca spion mobil Bima.
Dita kemudian mewawancarai seorang pelancong lain, seorang ibu bernama Marni, yang pernah singgah di warung itu 6 bulan yang lalu. Ia yang bekerja sebagai pedagang kain keliling mengaku merasa tidak nyaman setelah makan soto. Kuahnya enak, tapi entah kenapa saya dengar suara kayak orang nangis dari dapur. Pelan tapi bikin bulu kuduk berdiri. Malam itu saat ia melanjutkan perjalanan, ia melihat bayangan wanita pucat di pinggir jalan, berdiri di bawah pohon beringin. Saya injak gas, gak berani nengok lagi, tapi sampai sekarang tiap lewat rest area itu, saya merinding. Tambahnya, wajahnya pucat hanya karena mengingat kejadian itu. Dita juga menghubungi seorang mahasiswa bernama Riko yang pernah mampir ke warung bersama teman-temannya. Riko mengaku tidak hanya merasa pusing setelah makan, tapi juga mendengar bisikan pelan di telinganya saat ia mencuci tangan di wastafel warung. Kata-katanya gak jelas, kayak orang berdoa, tapi nadanya bikin takut. Saya buru-buru kabur, katanya melalui telepon. Ia juga menyebutkan bahwa salah satu temannya yang kini tidak bisa dihubungi hilang sebulan setelah kunjungan itu, tepat pada malam Selasa Kliwon. Dita mencatat pola yang semakin jelas. Pelancong yang merasa pusing mendengar isakan atau bisikan dan melihat bayangan wanita pucat. Semuanya terkait dengan warung makan bahagia. Ia juga menemukan laporan lama dari arsip polisi tentang seorang pelancong lain, seorang pria bernama Sugeng yang hilang 2 tahun lalu. Dalam laporan itu, istri Sugeng menyebutkan bahwa suaminya sempat mengeluh tentang soto yang berbau aneh dan mimpi buruk tentang wanita dengan pisau sebelum ia menghilang. Laporan itu ditutup karena kurangnya bukti, tapi Dita yakin ada kaitan dengan kasus Bima. Malam itu Dita kembali ke rest area untuk mengamati dari kejauhan. Ia memarkir mobilnya di sudut yang tidak terlihat dari warung, mematikan lampu dan menunggu. Warung makan bahagia tampak ramai, dengan beberapa pelancong duduk di meja plastik, tapi ada sesuatu yang tidak wajar. Pelayan wanita itu bergerak dengan kaku seperti boneka, dan Pak Darmo sesekali melirik ke arah pohon beringin dengan ekspresi gelisah. Dita memperhatikan bahwa setiap kali lampu warung berkedip, beberapa pelancong tampak bingung, memegang kepala mereka seolah pusing. Di bawah pohon beringin ia bersumpah melihat bayangan samar bergerak. Tapi ketika ia menyalakan senter tidak ada apa-apa. Dita mulai menghubungkan titik-titik. Malam Selasa Kliwon, soto yang mencurigakan dan bayangan wanita pucat. Ia teringat cerita Pak Tono tentang sesuatu yang numpang di warung itu dan kain putih bernoda merah yang ia temukan di bawah pohon beringin. Firasatnya mengatakan bahwa warung ini bukan sekedar tempat makan, tapi pusat dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Ia memutuskan untuk berbicara dengan seseorang teman lamanya, seorang dosen artopologi yang paham tentang kepercayaan mistis Jawa, untuk mencari tahu apakah ini terkait dengan ritual tertentu. Tapi sebelum ia pergi, ia merasa hawa dingin menjalar di punggungnya, dan di kaca samping mobilnya ia melihat pantulan samar, wajah pucat dengan rambut panjang hanya untuk sesaat. Sebelum menghilang, jantungnya berdegup kencang, tapi ia menahan diri, tahu bahwa ia harus tetap fokus untuk mengungkap kebenaran. Malam menyelimuti rest area tol Trans Jawa dengan keheningan yang mencekam. Hanya dipecah oleh suara jangkrik dan angin yang bersiul di antara daun-daun pohon beringin tua. Dita dengan jaket hitam yang sedikit basah karena gerimis duduk di dalam mobilnya, memarkir di sudut gelap rest area untuk mengamati warung makan bahagia. Setelah mewawancara dengan para pelancong, firasatnya makin kuat. Warung itu menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap dari sekedar kasus orang hilang. Pola malam Selasa Kliwon, soto dengan aroma aneh dan bayangan wanita pucat yang terus disebut-sebut membuatnya yakin ada unsur gaib yang terlibat. Ia memutuskan untuk menyamar sebagai pelanggan, berharap bisa melihat lebih dekat apa yang sebenarnya terjadi di dalam warung. Dita masuk ke warung makan bahagia sekitar pukul 9 malam, berpura-pura sebagai pelancong biasa. Ia memesan soto ayam dan duduk di meja pojok, dekat jendela yang menghadap pohon beringin. Aroma soto yang disajikan pelayan wanita berkulit pucat itu langsung membuatnya waspada. Kuahnya kental, dengan warna kuning kecoklatan yang tidak biasa, dan ada bau logam samar yang bercampur dengan rempah. Dita hanya mengaduk-aduk kuah itu, tidak berani mencicipi, sambil memperhatikan setiap detail di sekitarnya.
Pelayan itu bergerak dengan kaku seperti boneka. Matanya tidak pernah benar-benar bertemu dengan mata Dita. Pak Darmo yang berdiri di kasir sesekali melirik ke arahnya dengan tatapan yang seolah menilai, seperti sedang mencari sesuatu. Suasana warung terasa berat. Meski beberapa pelancong lain duduk dan makan dengan santai, Dita memperhatikan bahwa beberapa dari mereka mulai memegang kepala setelah beberapa suap soto. Wajah mereka pucat seolah kehilangan tenaga. Lampu neon di langit-langit berkedip sesekali, dan setiap kali itu terjadi, Dita merasa hawa dingin menyapu tengkuknya. Ia mendengar suara pelan, seperti isakan atau bisikan. Dari arah dapur suara itu hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba mengintip ke dapur melalui celah pintu yang sedikit terbuka, tapi pelayan tiba-tiba muncul, menghalangi pandangannya. "Dapur lagi dibersihkan, Mbak. Nggak boleh masuk," katanya. Suaranya datar namun tegas, dengan senyum yang terasa seperti topeng. Dita kembali duduk, berusaha tetap tenang. Ia memperhatikan bahwa warung ini selalu ramai meski lokasinya terpencil. Sesuatu yang tidak masuk akal untuk rest area sepi seperti ini. Ia juga melihat keris kecil yang tergantung di dinding dapur, bersinar samar di bawah cahaya neon. Benda itu tampak tidak wajar, seolah memancarkan aura sendiri. Ketika seseorang pelancong lain, seorang pria parubaya, memesan soto dan mulai pusing, Dita mencatat bahwa Pak Darmo keluar dari dapur, membawa secangkir air putih yang tidak diminta dan meletakkannya di meja pria itu. Pria itu meminumnya, dan dalam hitungan menit matanya tampak kosong, gerakannya melambat. Malam semakin larut dan pelancong mulai berkurang. Dita pura-pura sibuk dengan ponselnya, tapi ia terus mengamati. Tiba-tiba ia mendengar suara isakan yang lebih jelas dari dapur, seperti tangisan wanita yang tercekat. Ia menoleh, tapi pintu dapur kini tertutup rapat. Ia memutuskan untuk mendekat, berjalan pelan menuju wastafel di dekat dapur dengan alasan mencuci tangan. Di sana ia merasa udara menjadi lebih dingin, dan bau logam yang samar kini lebih kuat, bercampur dengan aroma tanah basah. Ketika ia menoleh ke cermin kecil di atas wastafel, jantungnya hampir berhenti. Di pantulan cermin ia melihat bayangan wanita pucat dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri tepat di belakangnya. Dita menoleh cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun ketika ia kembali melihat cermin, bayangan itu masih ada, kini lebih dekat, dengan tangan memegang pisau berkarat yang meneteskan cairan gelap. Dita mundur, jantungnya berdegup kencang. Ia kembali ke mejanya, berusaha menjaga wajahnya tetap tenang. Pak Darmo kini berdiri di kasir, menatapnya dengan senyum yang terlalu lebar. "Sotonya enak, Mbak?" tanyanya. Suaranya terdengar seperti membunyikan sesuatu. Dita hanya mengangguk, lalu buru-buru membayar dan keluar dari warung. Di luar udara malam terasa lebih berat dan kabut tipis mulai menyelimuti rest area. Ia menoleh ke pohon beringin dan untuk sesaat ia bersumpah melihat sosok wanita pucat itu berdiri di bawahnya. Menatapnya dengan mata kosong, kilat menyambar dan sosok itu menghilang, meninggalkan Dita dengan rasa takut yang sulit dijelaskan. Di mobilnya Dita mencatat semua pengamatan, soto yang mencurigakan, gerakan kaku pelayan, keris di dapur, dan bayangan wanita pucat. Ia tahu ia sedang mendekati kebenaran, tapi juga menyadari resikonya. Warung ini bukan sekedar tempat makan, ia seperti pintu ke sesuatu yang gaib, sesuatu yang terikat pada malam Selasa Kliwon. Dita memutuskan untuk menghubungi temannya, seorang dosen artopologi yang paham tentang ritual Jawa, untuk mencari tahu lebih banyak tentang kemungkinan pesugihan atau ritual tumbal. Tapi di dalam hatinya ia tahu bahwa setiap langkah ke dalam misteri ini membawanya lebih dekat ke bahaya yang tidak bisa ia prediksi. Dita duduk di kamar kosnya yang sederhana, diterangi lampu meja yang berkedip-kedip karena listrik yang tidak stabil. Di depannya, tumpukan catatan tentang warung makan bahagia berserakan, bercampur dengan laporan orang hilang dan foto buram, simbol aneh di kaca spion mobil Bima. Pengalaman malam sebelumnya di warung membuatnya sulit tidur. Firasatnya semakin kuat bahwa warung itu bukan sekedar tempat makan, melainkan pusat dari ritual gaib yang mengerikan. Untuk memahami lebih dalam, Dita menghubungi temannya,
Pak Gali, seorang dosen antropologi yang sering meneliti kepercayaan mistis Jawa. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, jauh dari rest area yang mencekam. Pak Gali, pria berusia 50-an dengan kacamata tebal, mendengarkan cerita Dita dengan serius. Ketika Dita menyebut keris kecil di dapur warung, matanya menyipit. "Itu bukan sembarang keris." Suaranya rendah. "Dalam tradisi Jawa, keris sering jadi jimat untuk pesugihan. Biasanya pemiliknya membuat perjanjian dengan entitas gaib dengan imbalan kekayaan. Syaratnya biasanya tumbal. Seringkali manusia yang dipilih berdasarkan weton tertentu seperti Selasa Kliwon." Ia menjelaskan bahwa ritual semacam ini sering melibatkan benda seperti keris untuk memanggil atau mengikat entitas gaib. Dan kuah makanan bisa jadi perantara untuk menyampaikan tumbal. "Jika ceritamu benar, warung itu mungkin tempat ritual dan keris itu kuncinya." Wajahnya penuh kekhawatiran. Dita merasa jantungnya berdegup kencang. Pola hilangnya pelancong setiap 3 bulan pada malam Selasa Kliwon, soto dengan aroma aneh, dan bayangan wanita pucat kini masuk akal sebagai bagian dari pesugihan. Ia memutuskan untuk kembali ke warung makan bahagia, kali ini pada malam hari saat warung sudah tutup, untuk mencari keris itu. Ia tahu tindakannya beresiko, tapi keberaniannya sebagai polisi mendorongnya untuk mengungkap kebenaran demi Bima dan korban lainnya. Malam itu pukul 1 dini hari, Dita memarkir mobilnya di ujung rest area, jauh dari lampu neon yang berkedip. Hujan gerimis membasahi jaketnya saat ia menyelinap ke belakang warung melalui pintu samping yang terkunci longgar. Dalam kegelapan ia menyalakan senter kecil, berhati-hati agar tidak menimbulkan suara. Bau tanah basah dan logam menyengat hidungnya, sama seperti yang ia rasakan di warung sebelumnya. Dapur warung terasa dingin, meski kompor masih hangat. Ia mencari di antara tumpukan panci tua, dan di sudut rak ia menemukan keris kecil itu, tersembunyi di balik kain lusuh. Gagangnya hitam dengan ukiran aneh yang tampak seperti ular melilit. Ketika ia menyentuhnya, hawa dingin menusuk tangannya. Dan tiba-tiba ia mendengar bisikan pelan seperti suara Bima yang serak, berulang-ulang meminta tolong. Dita tersentak, hampir menjatuhkan keris. Bisikan itu terasa seperti datang dari dalam ke kepalanya, dan udara di dapur menjadi semakin berat. Ia menoleh, dan di sudut ruangan, ia melihat bayangan samar wanita pucat dengan rambut panjang berdiri diam dengan pisau berkarat di tangan. Matanya kosong, tapi mulutnya bergerak, mengucapkan kata-kata tidak jelas yang membuat bulu kuduk Dita berdiri. Tiba-tiba suara langkah kaki berat terdengar dari luar dapur. Dita buru-buru menyembunyikan keris dalam jaketnya dan bersembunyi di balik tumpukan kardus. Cahaya senter dari luar menyapu dapur, dan suara Pak Darmo terdengar, rendah dan gelisah. "Siapa di situ?" Jantung Dita berdegup kencang. Ia menahan nafas, merasakan hawa dingin dari keris yang kini menempel di dadanya. Langkah Pak Darmo semakin dekat dan senternya menyapu tempat ia bersembunyi. Dalam kepanikan, Dita melihat bayangan wanita pucat itu kini berdiri tepat di belakang Pak Darmo, menatapnya dengan mata yang kini merah menyala. Dita menutup mulutnya untuk menahan teriakan, dan dengan gerakan cepat, ia menyelinap keluar melalui pintu samping sebelum Pak Darmo menyadarinya. Di luar, gerimis telah berubah menjadi hujan lebat, dan kabut tebal menyelimuti rest area. Dita berlari ke mobilnya, keris masih di dalam jaketnya. Tapi ia merasa ada yang mengikuti, meski tidak ada suara langkah di belakangnya. Di dalam mobil, ia memeriksa keris itu dengan tangan gemetar. Ukiran ular di gagangnya seolah bergerak di bawah cahaya senter, dan bau logam yang kuat kini bercampur dengan aroma darah. Dita tahu ia telah mengambil sesuatu yang bukan miliknya, sesuatu yang terikat pada kekuatan yang ia belum pahami. Di kaca spion mobilnya, ia melihat sekilas bayangan wanita pucat itu lagi, kini berdiri di bawah pohon beringin, menatapnya dengan senyum mengerikan. Dita menginjak gas, meninggalkan rest area dengan jantung yang hampir meledak. Tahu bahwa ia kini berada di tengah permainan berbahaya dengan entitas yang tidak ia mengerti. 3 bulan telah berlalu sejak kehilangan Bima, dan malam Selasa Kliwon kembali tiba, membawa aura mencekam yang seolah meresap ke dalam udara.
Dita kini lebih waspada, namun juga lebih tegang. Memutuskan untuk mengintai warung makan bahagia dari kejauhan. Keris kecil yang ia ambil dari dapur warung masih tersimpan di laci meja kosnya. Dibungkus kain merah untuk menahan hawa dingin yang aneh terus terasa setiap kali ia mendekatinya. Saran dari Pak Gali, dosen antropologi, untuk tidak menyimpan keris itu terlalu lama terus bergema di pikirannya, tapi Dita merasa benda itu adalah kunci untuk mengungkap misteri. Malam ini ia bersembunyi di mobilnya, diparkir di sudut gelap rest area dengan senter kecil dan buku catatan di tangan, siap mencatat setiap keanehan. Hujan gerimis kembali menyapa tol Trans Jawa, menciptakan kabut tipis yang menyelimuti pohon beringin tua di ujung rest area. Warung makan bahagia tampak ramai seperti biasa, lampu neonnya berkedip-kedip, seolah menolak menyala penuh. Dita memperhatikan seorang pelancong muda, seorang wanita berusia sekitar 20-an bernama Rina, yang baru saja memarkir motornya. Rina dengan jaket hujan basah dan tas ransel kecil masuk ke warung dan memesan soto ayam. Dita mencatat gerakan pelan wanita yang kaku, yang kini tampak lebih pucat dari sebelumnya, dan tatapan Pak Darmo yang gelisah di balik kasir. Ada sesuatu di udara malam ini. Ketegangan yang terasa seperti listrik statis membuat bulu kuduk Dita berdiri. Rina mulai makan sotonya, dan dalam hitungan menit, Dita melihat wajahnya berubah. Ia memegang kepalanya seolah pusing, dan matanya mulai berkaca-kaca. Dita mengenali tanda-tanda itu dari cerita pelancong lain. Ia ingin bertindak, tapi ragu. Pak Darmo mungkin akan curiga. Tiba-tiba lampu warung meredup, berkedip beberapa kali sebelum padam sejenak. Dalam kegelapan itu, Dita melihat bayangan wanita pucat dengan rambut panjang muncul di dekat meja Rina, berdiri diam dengan pisau berkarat di tangan. Matanya merah menyala dan mulutnya terbuka perlahan, mengeluarkan suara isakan yang terdengar seperti mantra. Rina tampak tidak sadar, kepalanya terkulai di atas meja. Dita tidak bisa menahan diri lagi. Ia keluar dari mobil berlari menuju warung dan menerobos pintu dengan teriakan, "Rina, keluar sekarang!" Suaranya menggema menarik perhatian pelayan dan Pak Darmo. Rina tersentak, matanya kosong, tapi ia masih bisa berdiri dan berlari keluar. Dita mencoba mengikuti, tapi Pak Darmo tiba-tiba berdiri di depan pintu, memegang keris kecil lain. Bukan yang diambil Dita, tapi serupa, dengan tatapan yang kini penuh ancaman. "Mbak, jangan ikut campur," katanya, suaranya rendah namun bergetar, seperti menahan amarah atau ketakutan. Dita mundur perlahan, tapi di sudut matanya ia melihat bayangan wanita pucat itu kini berdiri di ambang pintu dapur, menatapnya langsung. Udara menjadi dingin dan suara isakan berubah menjadi tawa pelan yang mengerikan. Seperti kaca yang retak, Dita berlari menuju mobilnya, tapi ia merasa langkahnya berat, seolah ada tangan tidak kasat mata yang menarik kakinya. Di belakangnya ia mendengar langkah Pak Darmo, cepat dan penuh tujuan, diikuti suara pelayan yang berbisik dalam bahasa yang tidak ia pahami. Dita berhasil masuk ke mobil dan mengunci pintu, tapi di kaca spion ia melihat wanita pucat itu berdiri tepat di belakang mobilnya. Wajahnya kini terlihat jelas, pucat, dengan lubang kosong di tempat matanya seharusnya berada. Rina yang berhasil melarikan diri dengan motornya menghilang ke dalam kabut. Dita menginjak gas, jantungnya berdegup kencang, tapi mobilnya terasa lambat, seperti ditahan oleh kekuatan tidak terlihat. Di radio suara statis bercampur dengan bisikan mantra yang sama yang ia dengar di warung. Ia menoleh ke belakang, dan bayangan wanita pucat itu kini bergerak di samping mobilnya, mengambang seolah tidak menyentuh tanah. Dita berteriak, memaksa mobilnya melaju lebih cepat, tapi suara tawa wanita itu terus mengikuti, terasa seperti datang dari dalam kepalanya. Dita akhirnya sampai di jalan tol utama, nafasnya tersegal. Ia tahu Pak Darmo kini menyadari bahwa ia terlalu banyak tahu, dan entitas gaib yang terikat pada warung itu seolah menandainya. Di dalam jaketnya ia merasa keris yang ia simpan mulai hangat, seolah hidup. Ia tahu malam ini bukan akhir, melainkan awal dari pertarungan yang lebih besar. Ia harus kembali, bukan hanya untuk menyelamatkan korban berikutnya, tapi juga untuk menghentikan apapun yang bersemayam di warung makan bahagia. Hujan kembali mengguyur rest area tol Trans Jawa.
menciptakan kabut tebal yang menyelimuti warung makan bahagia seperti kain kafan. Dita dengan jantung masih berdegup kencang dari kejadian 3 bulan lalu, bersembunyi di balik semak di ujung rest area, hanya beberapa meter dari pohon beringin tua yang kini terasa lebih mencekam. Keris kecil yang ia curi dari dapur warung tersimpan di dalam tasnya, masih dibungkus kain merah, tapi hawa panas yang dipancarkannya membuat tangannya gemetar setiap kali ia menyentuhnya. Malam ini adalah malam Selasa Kliwon lagi, dan Dita tahu ia harus bertindak sebelum ada korban lain. Ia telah menghubungi polisi setempat untuk meminta bantuan, tapi sinyal di rest area lemah dan ia tidak yakin pesannya sampai. Di dalam warung, lampu neon berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menarik di dinding. Pak Darmo dengan wajah pucat dan mata cekung tampak gelisah di balik kasir. Pelayan wanita yang kaku itu bergerak seperti biasa, menyajikan soto ayam kepada beberapa pelancong yang tidak curiga. Dita memperhatikan dari kejauhan. Matanya tertuju pada seorang pria muda yang baru saja selesai makan. Pria itu mulai memegang kepalanya. Tanda-tanda pusing yang sudah familiar bagi Dita. Ia tahu ritual itu sedang berlangsung dan waktu semakin menipis. Tiba-tiba Dita merasa hawa dingin menusuk tulangnya. Ia menoleh ke pohon beringin dan di sana wanita pucat dengan rambut panjang berdiri, matanya merah menyala seperti bara. Pisau berkarat di tangannya meneteskan cairan gelap yang seolah tidak tersentuh hujan. Dita menahan nafas, merogoh keris dari tasnya, berharap itu bisa melindunginya. Tapi keris itu tiba-tiba terasa membakar, dan bisikan pelan, suara Bima dan korban lain menggema di kepalanya, meminta tolong. Dita tahu ia tidak bisa menunggu polisi lebih lama. Ia harus menghentikan ini sekarang. Di dalam warung, Pak Darmo masuk ke dapur, memegang keris kecil lain yang serupa dengan yang dicuri Dita. Ia mulai mengucapkan mantra dengan suara rendah, kata-kata asing yang membuat udara terasa berat. Lampu warung padam sejenak dan kabut tebal tiba-tiba menyelimuti seluruh rest area. Seolah dipanggil oleh ritual itu, Dita menyelinap masuk melalui pintu samping. Jantungnya berdegup kencang. Di dapur ia melihat Pak Darmo berdiri di depan meja kecil. Keris di tangannya bergetar hebat. Di sudut ruangan bayangan wanita pucat muncul, kini lebih jelas. Wajahnya penuh dendam. "Kau gagal lagi, Darmo." Suaranya serak seperti angin yang membawa kematian. Pak Darmo tersentak, wajahnya penuh ketakutan. Aku coba. Suaranya pecah. Ia menoleh ke arah Dita yang kini berdiri di ambang pintu dapur, memegang keris curiannya. "Kembalikan itu!" bentaknya, tapi sebelum ia bisa bergerak, wanita pucat itu melayang mendekat dengan tangan mencengkram bahu Pak Darmo. Jeritan mengerikan menggema dan kabut di dalam warung menjadi semakin pekat, menyembunyikan segalanya kecuali mata merah wanita itu. Dita dengan keberanian yang nyaris habis melemparkan keris curiannya ke lantai, berharap itu akan mengganggu ritual. Tiba-tiba suara jeritan Pak Darmo terhenti dan wanita pucat itu menoleh kepadanya. Mulutnya terbuka lebar, memperhatikan gigi-gigi tajam. Dita mundur, tapi kabut itu seolah menahannya, membuat kakinya terasa seperti terjebak dalam lumpur. Di luar, sirine polisi akhirnya terdengar, memecah keheningan. Lampu sorot menyapu rest area dan kabut perlahan menghilang. Ketika polisi masuk, mereka menemukan Pak Darmo pingsan di dapur. Keris di tangannya kini dingin dan tidak bercahaya. Wanita pucat dan entitas gaib itu lenyap seolah ditelan kegelapan. Warung makan bahagia itu ditutup permanen setelah kejadian itu. Polisi tidak menemukan bukti cukup untuk menahan Pak Darmo, tapi ia tidak pernah kembali ke rest area. Dita selamat, tapi mimpi buruk tentang Bima dan korban lain terus menghantuinya, bersama bayangan wanita pucat yang tidak pernah benar-benar pergi. Rest area itu kini ditinggalkan, hanya pohon beringin tua yang masih berdiri, diam seperti menutup rahasia. Beberapa pelancong yang melintas di malam Selasa Kliwon masih melaporkan melihat sosok wanita pucat di pinggir jalan, menatap dengan mata kosong, seolah menunggu pengorbanan berikutnya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini.
Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.